Mengapa kita menyaksikan begitu banyak kisah pilu tentang orang tua yang merasa terasingkan di rumahnya sendiri? Mereka yang pernah menjadi pahlawan, kini hanya menjadi tamu yang diabaikan. Bukankah semua cucuran keringat dan pengorbanan itu seharusnya menjamin kehadirannya hangat di masa senja? Jawabannya menyakitkan, namun mendalam. Krisis ini bukanlah krisis finansial atau logistik, melainkan krisis arsitektur hubungan. Anda membangun rumah dengan harta benda, tetapi lupa membangun jembatan hati yang kokoh. Menurut data dari sejumlah lembaga psikologi keluarga, kegagalan terbesar dalam parenting modern adalah memprioritaskan penampilan luar, pendidikan, materi, di atas kesehatan batin. Luka masa kecil yang tidak divalidasi, aturan yang terlalu ketat, dan cinta yang bersyarat, semua itu menjadi benih jarak. Mereka tidak membenci, tetapi mereka memilih menjauh untuk bernafas lega. Ini bukan surat dakwaan, melainkan cetak biru baru. Sebuah kesempatan bagi kita semua, terlepas dari usia, untuk menanam kembali fondasi yang sehat. Karena kedamaian di masa tua tidak didapat dari status, melainkan dari kualitas ikatan yang Anda wariskan. Mari kita ubah niat, bukan agar anak membalas budi, tetapi agar mereka menjadikan kita pelabuhan aman karena cinta yang tulus, bukan karena kewajiban yang mencekik. Pertama, ajarkan bahasa emosi, bukan hanya mendikte kepatuhan. Banyak dari kita dididik dalam budaya yang menyamakan ketenangan dengan keberhasilan. Rumah yang baik adalah rumah yang tidak berisik, tidak ada air mata, dan tidak ada bantahan. Kita secara tidak sengaja mengajarkan anak untuk menjadi penekan emosi yang ulung. Sudah, jangan nangis. Marah itu tidak sopan. Setiap kali kita mengeluarkan larangan itu, kita memberitahu mereka bahwa perasaan mereka adalah masalah, dan bahwa mereka harus mematuhinya untuk mendapatkan cinta. Anak bukanlah prajurit yang tugasnya hanya tunduk. Mereka adalah manusia yang punya badai di dalam dirinya. Ketika anak tidak diizinkan untuk marah atau sedih di rumah, mereka belajar satu mekanisme bertahan hidup, yaitu memendam. Mereka tidak mengembangkan keterampilan vital untuk mengelola frustrasi, cemas, atau kecewa. Mereka tumbuh menjadi orang dewasa yang kaku, yang menganggap kerentanan, termasuk kerentanan Anda di masa tua, sebagai sesuatu yang harus dihindari. Menurut pakar terapi keluarga, kegagalan untuk memvalidasi emosi anak sejak dini menciptakan jurang rasa percaya diri dan batin yang hanya bisa mereka atasi dengan menjauh. Cinta Anda akan terasa seperti beban jika ia tidak dibarengi dengan pengertian. Mereka tidak hanya butuh makan dan sekolah, mereka butuh ruang aman di mana mereka boleh merasa jelek, sedih, atau gagal tanpa takut dihakimi. Belajarlah untuk berkata, "Ayah lihat kamu sedih. Ceritakan, ayah ada di sini." Permintaan maaf dari orang tua saat salah berbicara bisa membuka pintu komunikasi yang selama ini terkunci rapat. Hanya anak yang merasa dimengerti yang akan tumbuh menjadi pribadi yang mampu berempati. Dan empati itulah yang akan membuat mereka tetap dekat saat Anda menua. Kedua, tunjukkan nilai sejati, bukan sekadar teori moralitas. Kita bisa menjadi orator ulung tentang kejujuran, kebaikan, dan rasa hormat. Tetapi anak-anak kita tidak mendengarkan pidato kita. Mereka merekam tayangan harian yang kita putar. Jika Anda mengajarkan bahwa penting untuk meminta maaf, tetapi mereka tidak pernah melihat Anda menundukkan kepala dan meminta maaf dengan tulus kepada pasangan, atau bahkan kepada mereka sendiri, mereka mempelajari kebohongan pertama. Kata-kata tidak sama dengan tindakan. Anak-anak adalah peniru yang cerdas, dan mereka meniru inkonsistensi lebih cepat daripada mereka mengikuti perintah. Jika Anda mengajarkan mereka tentang kesederhanaan, tetapi mereka melihat Anda sombong dan meremehkan orang lain yang kurang beruntung, mereka menyerap arogansi, bukan nilai kerendahan hati. Nilai sejati tidak diwariskan melalui ceramah malam, tetapi melalui tindakan kecil. Bagaimana Anda memperlakukan petugas kebersihan, bagaimana Anda menahan diri untuk tidak menggunjing, bagaimana Anda bersikap jujur tentang uang receh yang tersisa. Jika anak melihat Anda menghormati orang tua Anda, atau melihat Anda berjuang mencari solusi yang etis di tengah kesulitan, mereka akan menanamkan nilai itu sebagai prinsip batin, bukan sekadar basa-basi sosial. Hormat sejati yang akan mereka berikan di masa tua Anda tidak lahir dari jabatan Anda, melainkan dari ingatan diam-diam atas siapa Anda sesungguhnya. Seorang manusia yang konsisten, tulus, dan jujur di mata mereka. Jadilah peta jalan moral, bukan hanya kompas yang berputar-putar tanpa arah pasti.
Ketiga, latih otot komunikasi, bukan kebiasaan mengubur konflik. Banyak orang tua keliru menganggap bahwa rumah yang harmonis adalah rumah tanpa pertengkaran. Mereka menanamkan ketakutan terhadap konflik, mengajarkan anak bahwa perbedaan pendapat adalah ancaman bagi kedamaian keluarga. Mereka menekan pertengkaran kecil, padahal mereka seharusnya mengajarkan cara menyelesaikan pertengkaran itu dengan sehat. Akibatnya anak tumbuh tanpa keterampilan perbaikan. Mereka tidak pernah belajar cara menggunakan kalimat "saya merasa", alih-alih "kamu selalu", atau bagaimana menyuarakan keberatan tanpa menyerang pribadi. Mereka hanya punya dua opsi, tunduk atau menjauh. Rumah yang tenang karena semua orang takut bicara adalah rumah yang lebih berbahaya daripada rumah yang sesekali ramai karena perdebatan yang konstruktif. Ketika Anda menua, Anda akan membutuhkan kejujuran anak Anda, termasuk ketidaksetujuan mereka, untuk membuat keputusan penting. Tetapi jika sejak kecil mereka tidak diizinkan berkata tidak atau berbeda pendapat dengan sopan, jangan kaget jika di masa tua mereka memilih diam atau bahkan lari. Mereka akan menganggap menjauh adalah cara paling aman untuk bertahan dari ketegangan, seperti yang Anda ajarkan. Izinkan anak-anak Anda berdiskusi. Libatkan mereka dalam mencari solusi untuk masalah keluarga. Ajarkan bahwa konflik adalah alat untuk memperbaiki, bukan merusak. Anda tidak sedang membesarkan anak yang melawan Anda. Anda sedang melatih seorang dewasa yang tahu cara menjaga keintiman dengan komunikasi yang jujur. Diamnya mereka di masa senja Anda bukanlah tanda hormat, melainkan tanda luka yang tidak pernah diizinkan untuk sembuh. Keempat, berikan kebebasan bertumbuh, bukan belenggu kontrol. Cinta yang berlebihan seringkali bermanifestasi sebagai kebutuhan untuk mengontrol. Kita ingin anak hidup bebas dari rasa sakit, bebas dari kesalahan, sehingga kita mengambil alih kemudi. Kita mengatur pilihan studi, pekerjaan, bahkan lingkar pertemanan, dengan dalih demi kebaikanmu. Kontrol ini berakar dari rasa takut kita sendiri. Takut anak gagal, takut kita dinilai sebagai orang tua yang buruk. Namun kontrol yang dibungkus cinta hanya akan menumbuhkan satu hal, yaitu keterasingan emosional. Anak yang merasa terlalu dikekang akan tumbuh dengan pesan bawah sadar bahwa dirinya tidak kompeten atau tidak cukup dipercaya. Saat dewasa, mereka akan memilih menjauh secara fisik atau emosional untuk menegaskan identitas dan kebebasan mereka. Hormatilah hak anak Anda untuk membuat keputusan yang mungkin Anda tidak setujui. Jadilah basis aman, tempat mereka bisa kembali setelah jatuh, bukan penghalang yang mencegah mereka terbang. Kehadiran Anda seharusnya menjadi jaring pengaman, bukan tembok penjara. Anak yang diberi ruang untuk bereksperimen dan membuat kesalahan kecil akan tumbuh menjadi dewasa yang mandiri, punya arah, dan yang paling penting, tahu kemana harus pulang. Mereka akan kembali karena ingin berbagi, bukan karena terpaksa melaporkan. Sebaliknya, anak yang dikekang akan hadir hanya karena kewajiban, menciptakan jarak kaku yang tidak akan bisa Anda hangatkan lagi. Berilah mereka sayap kepercayaan, dan mereka akan kembali saat Anda membutuhkan hangatnya mereka. Kelima, tawarkan kasih karunia, bukan akumulasi utang budi. Salah satu jebakan terbesar dalam parenting adalah keyakinan diam-diam bahwa anak adalah investasi yang harus mengembalikan modal pengorbanan kita di masa tua. Kita mencatat setiap biaya sekolah dan kurang tidur sebagai utang yang harus mereka bayar dengan perhatian, dukungan finansial, dan kepatuhan tanpa batas. Inilah yang mengubah relasi menjadi transaksi. Ketika anak mulai sibuk dengan hidupnya sendiri, pekerjaan, keluarga baru, orang tua yang memegang surat utang akan merasa dikhianati dan kecewa. Rasa sakit ini bukan hanya tentang uang, ini tentang harga diri yang dikaitkan dengan balasan jasa. Anak bukan milik, bukan mesin balas jasa, melainkan amanah. Cintai mereka secara utuh, tanpa syarat, tanpa pernah mengungkit betapa besar pengorbanan yang Anda lakukan. Setiap hadiah atau pengorbanan haruslah berupa kasih karunia yang diberikan dengan lapang dada. Jika Anda terus menagih, anak akan tumbuh dengan rasa bersalah yang kronis.
Mereka akan menjauh bukan karena tidak cinta, tetapi karena mereka lelah dijadikan sumber pembenaran atas pengorbanan Anda. Mereka akan hadir di hadapan Anda sebagai wajah yang tegang karena kewajiban, bukan hati yang rindu karena tulus. Cinta tanpa syarat mengajarkan anak tentang kemurahan hati. Mereka akan kembali kepada Anda di masa tua, bukan karena takut neraka atau malu pada tetangga, tetapi karena mereka secara naluriah ingin memberi kembali kepada sumber kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Warisan sejati adalah relasi yang tulus, bukan tumpukan utang budi. Mulai hari ini, bukan nanti. Masa tua yang damai adalah hasil dari pembangunan yang cermat dan berkelanjutan. Jangan tunggu sampai tubuh Anda melemah, suara Anda tak lagi lantang, atau anak Anda mulai menjauh. Karena saat itu tiba, semua penyesalan hanya akan menjadi bayangan yang tak tergapai. Pilihlah untuk menanam validasi emosi, keteladanan nyapa, seni perbaikan konflik, kepercayaan yang membebaskan, dan kasih tanpa syarat. Ubah cara pandang Anda dari "aku adalah orang tua, aku harus dihormati", menjadi "aku adalah teladan, aku harus menginspirasi cinta". Hormat sejati tidak bisa dipaksa. Ia tumbuh dari pengalaman mereka mengenal Anda sebagai manusia yang jujur, adil, dan paling utama menghormati perasaan mereka sejak kecil. Anda tidak butuh belas kasihan, Anda butuh ikatan cinta yang tulus. Dan ikatan itu Anda harus tanamkan, disiram, dan dirawat mulai hari ini juga.